Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, siswa-siswi kelas 6 SD Ummu Aiman. Kembali lagi dalam kelas online bersama Bu Adri. Dalam video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan bahasan bangun ruang. Disimak ya. Sebelum itu, marilah kita kenali dulu tujuan pembelajaran kita dalam video kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mencermati rangkuman materi, siswa mampu menentukan ciri dari prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola dengan benar. Maka dari itu, selalu baca rangkuman materi dalam file PDF yang sudah dibagikan ya. Dan tonton video ini sampai habis. Pada bagian yang pertama ini, kalian akan mengingat kembali tentang unsur bangun ruang. Apa sih unsur bangun ruang itu? Unsur bangun ruang adalah bagian-bagian yang menyusun bangun ruang. Biasanya bagian ini terdiri dari bangun-bangun datar. Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur bangun ruang. Unsur bangun ruang yang pertama adalah sisi, yaitu daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, sisi-sisi ini biasanya berbentuk bangun datar. Contohnya seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan juga lingkaran. Unsur bangun ruang yang kedua yaitu rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Coba perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika dilihat dari gambar kubus di bawah ini, maka dapat kita simpulkan rusuk pada gambar yaitu AB, BC, CD, DA, BF, dan sebagainya. Unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Di bawah ini adalah simbol titik sudut. Jika dilihat dari gambar kubus di samping, maka dapat kita simpulkan bahwa titik sudut pada gambar di samping adalah sudut A, sudut B, sudut F, sudut E, dan sebagainya. Bahasan yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari bangun ruang. Anak-anak, setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri bangun ruang dapat dilihat berdasarkan jumlah, letak, dan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Selanjutnya kita akan membahas berbagai ciri-ciri dari bangun ruang. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Untuk nomor 1 dan 2 yaitu nama bangun ruangnya kubus dan balok. Mereka memiliki beberapa kesamaan dari ciri-ciri bangunnya. Seperti sama-sama memiliki 6 buah sisi, tetapi berbentuk berbeda. Kubus berbentuk persegi, balok berbentuk persegi panjang. Mereka memiliki jumlah rusuk yang sama yaitu 12 dan jumlah titik sudut yang sama yaitu 8. Nomor 3 yaitu prisma tegak segitiga. Memiliki 2 buah segitiga dan sisi tegak persegi panjang. Jumlah rusuknya 9 dengan jumlah sudut 6. Yang keempat yaitu 5 segi 4. Memiliki 4 sisi tegak segitiga, 1 sisi alas berbentuk segi 4. Dengan jumlah rusuk 8 dan jumlah sudut 5. Selanjutnya yaitu tabung, 2 sisi lingkaran untuk alas dan atap, 1 selimut berbentuk persegi panjang. Tabung memiliki jumlah rusuk sebanyak 2 sisi lengkung dan tidak mempunyai sudut. Pada nomor 6 terdapat bangun ruang kerucut, memiliki 1 lingkaran sebagai alas dan 1 selimut. Dengan jumlah rusuk 1 sisi lengkung
dan jumlah sudut sebanyak 1 sebagai titik puncak. Dan yang terakhir yaitu bangun ruang bola. Bola ini memiliki satu sisi lengkung, tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Anak-anak, perlu kalian ingat bahwa ciri-ciri bangun ruang dilihat berdasarkan jumlah, bentuk, dan letak dari sisi, serta rusuk dan titik sudutnya. Bahasan yang ketiga yaitu jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang adalah gabungan bangun datar yang dihasilkan bangun ruang. Jadi, jika ada sebuah bangun ruang yang kita potong dengan cara terstruktur dan beraturan, maka akan dibentuklah atau dihasilkanlah jaring-jaring bangun ruang. Coba perhatikan bahasan dari contoh jaring-jaring bangun ruang di bawah ini. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Jika dilihat pada gambar, kubus yang asli berbentuk seperti pada gambar. Tetapi jika kita potong secara beraturan dan terstruktur, maka akan dihasilkan pola dari kubus tersebut menjadi jaring-jaring kubus seperti pada gambar. Bangun ruang yang kedua yaitu balok. Perhatikan gambar di samping, balok yang kita potong dengan terstruktur dan beraturan, maka kita akan mendapatkan berbagai macam jenis jaring-jaring pada balok. Seperti pada gambar berikut ini. Contoh jaring-jaring bangun ruang selanjutnya adalah tabung. Tabung, jika kita potong secara berstruktur, akan kita peroleh 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Selanjutnya yaitu 5 segi 4. 5 segi 4 yang akan kita potong dengan terstruktur dan beraturan akan kita dapatkan 4 segitiga sama kaki dan 1 persegi. Selanjutnya ada bangun ruang kerucut yang jika kita potong akan mendapatkan sebuah selimut kerucut dan sebuah lingkaran sebagai alasnya. Bangun ruang yang terakhir yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga yang kita potong secara beraturan, maka kita akan mendapatkan 2 buah segitiga dan 3 buah persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajarannya? Dalam belajar bangun ruang ini, kalian harus paham dan teliti. Paham dengan artian paham ciri-ciri dan bentuk jaring-jaring pada bangun ruang. Dan teliti dengan artian dalam mencermati ciri-ciri dan gambar jaring-jaring bangun ruang. Dengan demikian, kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan apapun mengenai tentang bangun ruang. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi pembelajaran kalian. Sampai jumpa, Bu Etri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.